Perkenalkan, nama saya Mas Afwan. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS data. Yang pertama ada penjelasan. Yang pertama ada IRD, yaitu penjelasan. Diagram IRD merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan atau mengabarkan hubungan antar setiap relasi-relasi dalam satu sistem rumah sakit. Berikut penjelasan entitasnya dan penjelasan relasinya. Yang pertama, penjelasan entitas. Satu, entitas pasien 058. Entitas ini menjelaskan tentang seorang pasien dalam rumah sakit. Entitas ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan nomor pasien. Yang kedua ada entitas transaksi 058. Entitas ini menjelaskan tentang transaksi yang dilakukan oleh pasien. Entitas ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama, ID transaksi. Primary key, ID pasien, foreign key, tanggal transaksi, waktu transaksi. Yang ketiga ada entitas penjabaran transaksi. Entitas ini menjelaskan tentang catatan detail dari layanan yang diambil dalam satu transaksi. Entitas ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama atribut ID transaksi, yang kedua ada ID layanan, yang ketiga ada jumlah, keempat ada total. Entitas keempat ada layanan 058. Entitas ini menjelaskan tentang layanan yang tersedia pada rumah sakit. Entitas ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada ID layanan, nama layanan, biaya layanan, ID kategori, dan ID unit. Yang kelima ada entitas unit RS058. Entitas ini menjelaskan tentang informasi unit atau departemen rumah sakitnya. Entitas ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada ID unit, yang kedua ada nama unit, yang ketiga ada kode unit, yang keenam ada entitas kategori 058. Entitas ini menjelaskan tentang kategori layanan rumah sakit, misalnya pemeriksaan, rawat inap, konsultasi. Entitas ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama ID kategori, kedua ada nama kategori. Selanjutnya ada penjelasan relasi setiap entitas. Yang pertama ada entitas pasien 058 dan entitas transaksi 058. Relasinya 1:M, yaitu one to many karena satu pasien bisa melakukan banyak transaksi. Yang kedua, entitas transaksi 058 dan entitas penjabaran transaksi 058. Relasinya yaitu one to many juga karena transaksi bisa memiliki banyak layanan. Yang ketiga ada entitas penjabaran transaksi 058 dan entitas layanan 058. Yaitu many to one karena penjabaran bisa merujuk ke layanan yang sama. Yang keempat ada entitas layanan 058 dan entitas unit RS058, yaitu many to one karena banyak layanan berasal dari satu unit. Yang kelima ada entitas layanan 058 dan entitas kategori 058, many to one karena banyak layanan bisa termasuk dalam satu kategori. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu relational model. Saya akan menjelaskan dari gambar ini. Yang pertama penjelasan. Gambar di atas adalah gambar IRD yang dibuat dalam aplikasi MySQL Workbench. Penjelasannya tidak jauh dari penjelasan dari bab 1, tetapi di bab 2 ini lebih rinci dengan penjelasan setiap atribut dan relasinya seperti berikut. Pertama, entitas pasien. Saya jelaskan yang ada primary key dan foreign key-nya saja. Karena balik lagi penjelasannya tidak jauh dari penjelasan bab 1. Yang pertama ada entitas pasien. Yang pertama di atribut entitas pasien berisi ID pasien, yaitu berupa primary key. Saya buat ID pasien itu primary key, yaitu ID yang unik pada setiap pasien. Nama pasien, nama lengkap pasien, alamat tempat tinggal pasien, nama pasien, nomor telepon pasien. Terus entitas transaksi 058, entitas menjelaskan tentang transaksi yang dilakukan oleh pasien. Entitas ini memiliki beberapa atribut. ID transaksi primary key, ID unit transaksi. Yang kedua ada ID pasien. Foreign key menunjukkan ID pasien yang melakukan transaksi. Terus tanggal transaksi terjadi, waktu transaksi terjadi. Yang ketiga ada entitas penjabaran transaksi 058. Entitas ini menjelaskan tentang catatan detail secara lain yang tadi ya. Pertama ada ID transaksi, foreign key. Saya buat ini foreign key karena penjabaran transaksi. Yang kedua ada ID layanan, foreign key.
karena layanan yang diberikan dalam transaksi. Maaf, saya sering typo. Sini saya banyak typo. Yang ketiga ada jumlah, yaitu jumlah layanan yang dijabarkan kepada total, yaitu total biaya. Entitas layanan 058 yang kepada entitas layanan 058. Di sini menjelaskan tentang layanan yang tersedia dalam rumah sakit. Di sini memiliki beberapa atribut, layanan primary key, kode, unit layanan. Ada unit departemen yang menyediakan layanan. Terus entitas RS058. Entitas ini menjelaskan tentang informasi unit, departemen, rumah sakit. Seperti di penjelasan bab 1. Yang pertama ada unit primary key, kode, unit. Sini tidak ada yang jauh, tidak yang berbeda lagi. Nama unit berarti nama unit, seperti poli, umum, labor, kode unit, kode ya. Yang keenam ada entitas kategori 058. Sini menjelaskan tentang kategori layanan rumah sakit, misalnya pemeriksaan, rawat inap, konsultasi. Entitas ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama ID kategori, berupa saya buat primary key di sini, kode unik kategori layanan. Nama kategori itu nama kategori, contohnya pemeriksaan, rawat inap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Selanjutnya ada bab 3 DDL dan DML. DDL dan ML. Yang pertama sintak DDL. Saya akan membuat create database rumah sakit pintar. Di sini sintak ini menjelaskan tentang pembuatan database-nya. Yang kedua, use rumah sakit pintar, yaitu saya gunakan database yang sudah saya buat tadi. Yang ketiga, selanjutnya ada create table kategori. Saya akan membuat table kategori 058, ada ID kategori integernya. Sini saya kebanyakan integernya 5, ID-nya kategori integer 5. Selanjutnya ada saya buat table unit RS058. Sini seperti saya bilang tadi, ID-nya integernya 5 karena saya tidak mau angka lebih dari 5 buah. Terus ada kode unit varchar 50. Kan sini saya yang berhubungan huruf varchar 50 karena saya tidak mau lebih dari 50. Seperti integer tadi. Yang ke berapa ini? Yang ketiga ada create table layanan 058. Di layanan integer. Di sini saya membuat kategori dan unit, ID kategori unit itu berupa foreign key. Cara membuatnya concern FK kategori 058, foreign key, ID kategori, reference kategorinya, di ID kategorinya, sama seperti yang di atas. Kategori saja. Selanjutnya ada create table pasien 058, di pasien yang lain ya. Ada create table transaksi 058. ID transaksi integer 5 primary auto increment. Nah, di sini saya lupa menjelaskan ya. Saya kebanyakan pakai auto increment. Sini seperti tadi ya, yang foreign key tadi ya. Constraint FK pasien 058, foreign key ID pasien reference. Pasien 058 ID pasien. Create table penjabaran transaksi 058, ID layanan integernya 5, ID transaksi integer 5, desimal. Nah, di sini total saya menambahkan desimal ya. Saya memasukkan desimal karena desimal untuk angka yang berkoma. Ini 10, ini saya tidak mau lebih dari 10 angka, 10 buah angka, dan 2 ini saya tidak mau di belakang komanya tidak lebih dari 2. Jadi saya pakai 2. Sini saya buat primary key di layanan dan foreign key sama ya, di layanan edit transaksi. Karena berhubungan pada layanan dan transaksi. Nanti saya akan jelaskan. Selanjutnya ada sintak DML. Saya sambil ngelihat waktu karena takut berlebih. Kedua ada sintak DML. Yang pertama insert into. Nah, insert into ini kita membuat isi-isi pada atribut-atribut dari table itu. Pertama saya membuat table pasien. Nah, di sini ada atribut-atributnya. Pokoknya sejajar aja ya. Misalnya ini ID pasien. Ini saya membuatkan ID yang pertama.
Ini yang pertama ID pasien, nama pasien, yang kedua nama pasien, alamat pasien, nomor telepon pasien. Berarti di sini ada ada 4 buah ya, berarti 4 saya masukkan. Terus insert into lagi, tabel kategori, terus ada ID kategori, nama kategori sesuai ya. Setelah ada 2 buah, berarti 2 buah juga. Gambar tadi supaya tidak lewat videonya. Terus yang ketiga ada insert into unit RS 058, ID unit, kode unit, nama unit, value. Ini ada 3 buah, berarti 3 buah juga ya. Di sini saya membuat ID unitnya 0451, kode unitnya lab, nama unitnya laboratorium. Terus insert into layanan, ID layanan, nama layanan, biaya layanan, ID kategori dan ID unit. 31 tes darah 50.000. Ini karena pakai itu tadi ya, pakai desimal tadi 0, buah, nolnya 2 buah, terus 781, terus 451. Terus selanjutnya insert into transaksi apa ini, transaksi 058 ya guys ya. Semua ada ID transaksi, ID pasien, tanggal transaksi. Ini sesuai ya, 1. Nah di sini ada titik petiknya karena wajib ya, karena dia transaksi dan waktu. Nah, samanya seperti yang di atas. Selanjutnya ada syntax select. Syntax select itu yang pertama ada select from ya. Kita akan memasukkan kita akan melihat tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Ini pertama select from pasien 058, select from transaksi 058, select from pejabat transaksi layanan ya. Pakai select kali from. Terus bab selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4 normalisasi tabel. Yang pertama ada sini soalnya tabel tidak normal ada ID transaksi, ID pasien, nama pasien, transaksi, ID layanan, nama layanan, biaya layanan, jumlah dan total. Di sini tabel saya akan membuat tabel NF1 penjelasan langsung setiap layanan transaksi dipisahkan ke baris tersendiri. ID layanan, nama layanan, biaya hanya berisi satu normalisasi saja per baris. Data menjadi lebih terstruktur dan bisa diproses oleh SQL. Pada tahap ini setiap kolom hanya boleh menyimpan satu nilai bersifat otomatis. Setiap layanan yang diambil oleh pasien dalam satu transisi dipisahkan ke dalam baris tersendiri. Dengan cara ini kita mulai menghilangkan struktur data yang tidak efisien tetapi masih terdapat data ganda seperti nama pasien, nama layanan yang tetap muncul berulang kali pada setiap baris transaksi. Walaupun data sudah lebih rapi dibandingkan sebelumnya, namun masih ada ketergantungan parsial yang perlu diperbaiki. Kesimpulan, lebih efisien, lebih konsisten, dan lebih mudah untuk relasi yang lebih jelas. Yang kedua ada tabel 2NF. Di sini ada tabel transaksi, tabel pasien, tabel layanan, dan tabel data transaksi. Di tahap ini, penjelasannya di tahap ini semua atribut non kunci utama yang masih tergantung pada sebagian kunci komposit dipindahkan ke tabel baru. Dalam konteks ini, nama pasien dan nama layanan dipisahkan ke dalam tabel masing-masing, yaitu tabel pasien dan layanan, sehingga menghindari duplikasi data. Data transaksi disimpan dalam tabel transaksi yang terdiri dari ID transaksi, pasien, ID pasien, waktu transaksi. Sementara itu, rincian layanan dari setiap transaksi dicatat di tabel transaksi berisi ID transaksi, ID layanan, jumlah, dan total. Dengan memisahkan entitas data ini, database menjadi lebih terstruktur dan efisien. Nah, kemungkinan tidak ada inkonsistensi data, tidak ada data yang tidak konsisten. Kesimpulannya menghilangkan ketergantungan parsial, tabel berhasil dipisah pasien layanan, lainnya ditambah data transaksi untuk hubungan transaksi. Ketiga ada tabel 3NF, ada tabel transaksi, tabel pasien, tabel layanan, data transaksi. Pada tahap ini semua ketergantungan transaksi yaitu ketika atribut non kunci tergantung pada atribut kunci lainnya dihilangkan. Misalnya kolom tabel dari tabel transaksi dihapus karena nilainya bisa dihitung langsung perkalian antara jumlah biaya layanan yang terdapat di penyimpanan
Tapi juga memastikan bahwa semua nilai yang disimpan adalah nilai dasar, bukan hasil perhitungan, sehingga menghindari ketidaksesuaian. Kesimpulannya, menghilangkan gantungan transitif, nilai yang bisa dihitung seperti total tidak disimpan lagi, data menjadi lebih konsisten. Ini bedanya nih, tabel data transaksi di F3 dan F2 tidak ada total karena tidak ada yang disimpan lagi. Terima kasih, saya Muhammad Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.